Halo, Shalom, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Eva dari Prodi PKK 5 semester 1. Pada cuplikan video kali ini yaitu tugas video yang keempat, di mana saya akan membahas tentang metode penelitian ISD atau ilmu sosial dasar, yang dimana pada tugas video yang pertama, kedua, dan ketiga saya telah membahas tentang pengertian ilmu sosial serta definisi ilmu sosial. Dan dalam tugas yang keempat ini atau video yang keempat ini yaitu berfokus pada materi metode penelitian ilmu sosial dasar. Oke, pengertian metode penelitian dalam ilmu sosial berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk memahami fenomena sosial, yang dimana metode penelitian ISD ini mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi data dan untuk memahami fenomena sosial, yang dimana kita perlu metode penelitian ini agar kita lebih mendalam untuk memahami metode fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan di sini yaitu akan membahas tentang apa saja sih metode yang digunakan dalam penelitian, yang dimana ada dua metode yang sering dilakukan atau digunakan, yaitu yang pertama ada metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan makna sosial dari perspektif individu atau kelompok. Berapa teknik yang digunakan, yaitu ada wawancara mendalam, selanjutnya ada observasi partisipasif, yang selanjutnya ada studi kasus, dan ada analisis teks dan dokumen. Oke, yang selanjutnya ada metode kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data sosial. Berapa teknik yang digunakan, yaitu ada survei, ada eksperimen, ada analisis statik, dan analisis data sekunder. Dan yang selanjutnya ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial. Oke, selanjutnya ada etika penelitian, yang dimana di sini dijelaskan dalam metode penelitian ini juga ada etikanya, yang dimana ada 3 metode etika dalam penelitian. Yang pertama ada informate consent, yang kedua ada anonymity dan confidentiality, dan yang terakhir ada integritas. Oke, mungkin di materi yang ketiga atau tugas video yang ketiga sudah menyinggung juga tentang metode dalam penelitian ISD. Dan untuk tugas video yang keempat ini yaitu memperdalamkan lagi bagaimana metode penelitian ISD itu berlangsung atau bagaimana metode-metode yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Oke, mungkin banyak sekali kesalahan yang serta tutur kata yang mungkin telah saya lakukan dalam proses memberikan materi ini, tetapi saya mengajak teman-teman semuanya yang mungkin sudah menonton video saya ini,
saya mengajak teman-teman agar kita semuanya, khususnya untuk mahasiswa, agar kita bisa bersama-sama memahami atau mempelajari ISD ini, ilmu sosial dasar, agar kita bisa mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan kita yang mungkin dari kampung pedalaman, ini adalah kesempatan bagi kita. Kita harus mempelajari sebaik-baiknya ilmu sosial dasar ini agar kita bisa mengetahui, agar nantinya kita bisa mencari jalan keluar bagaimana cara mengatasi ilmu sosial dasar atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita adalah mahasiswa yang mungkin kita ini adalah agen untuk penggerak di lingkungan kita. Walaupun kita dari desa ataupun kita dari kampung, tetapi setelah kita mempelajari ilmu sosial dasar ini, kita tahu, kita memahami apa yang terjadi dan kenapa banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita. Dan mungkin kita sudah menemukan berbagai kasus-kasus fenomena ini yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan mungkin kita belum tahu cara dan belum mendapatkan cara bagaimana cara mengatasinya. Dan mungkin dalam kita mempelajari ilmu sosial dasar ini, kita diberi panutan dan kita diberi materi agar kita lebih memahami ilmu sosial dasar, sehingga kita para mahasiswa kita bisa memperbaiki atau kita nantinya telah menemukan cara bagaimana cara mengatasi fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Oke, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah menonton video saya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.